Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar boleh beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami. Karuniakanlah kepada kami firman-Mu yang dikabarkan, baik dikabarkan secara verbal maupun dikabarkan secara visual di dalam sakramen nanti. Kiranya sungguh-sungguh ada Kristus Yesus yang dinyatakan di dalam faset yang jujur seperti yang kami saksikan di dalam kitab suci kami. Mohon Tuhan sertai juga setiap kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihat dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan baca secara bergantian Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 26. Saya baca ayat 15, saudara membaca ayat 16, demikian seterusnya sampai dengan yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal pertama. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, dahulu ia termasuk bilangan kami, dan ia mengambil bagian dalam pelayanan ini. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini, untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan dikenal undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Baik, sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, bagian yang kita baca ini sedang menceritakan satu buah keadaan gereja yang masuk di dalam satu buah fase yang sangat krusial. Gereja pada waktu itu sedang akan memasuki satu buah fase di mana mereka akan hidup dan melayani tanpa keberadaan Yesus secara fisik. Apakah Yesus tetap hadir bersama dengan mereka? Tentu saja. Tuhan Yesus berjanji di dalam Injil Matius pasal 28. Aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman, saudara. Tetapi saudara, kita mendapati bahwa mereka tidak lagi bersama-sama dengan Yesus secara fisik. Dan itu signifikan, saudara. Tuhan Allah menciptakan manusia di dalam tubuh, saudara. Maka keberadaan secara tubuh adalah hal yang signifikan. Maka kita patut untuk bertanya-tanya, bagaimana sebetulnya kita untuk hidup di tengah-tengah dunia dengan penyertaan Yesus Kristus yang tidak secara fisik, saudara. Maka bagian pendek yang baru saja kita baca ini, saudara, akan menjadi semacam blueprint, ya, menjadi semacam roadmap tentang kehidupan gereja yang sama-sama menerima penyertaan dan kuasa dari Yesus Kristus oleh Roh Kudus, tetapi tidak secara fisik, saudara. Seperti apa itu, saudara? Oke, tadi kita sudah membaca bagian kitab suci kita, saudara. Saudara, kalau kita lihat ya, bagian kitab suci yang baru saja kita baca ini, saudara, sekilas akan masuk ke dalam golongan kitab suci yang di satu sisi sulit, di sisi yang lain manfaatnya nggak terlalu jelas. Saudara, begini, ketika Anda membaca kitab suci ya, saya percaya kalau Anda itu adalah pembaca kitab suci yang cukup rajin, Anda akan pernah ketemu dengan beberapa kategori ayat firman Tuhan. Salah satu kategorinya adalah ayat-ayat yang sulit tetapi quote and unquote ya, manfaatnya itu jelas. Entah itu encouragement, entah itu teguran, itu jelas. Meskipun dimengertinya sulit. Misalkan saudara, predestinasi.
Allah telah memilih kamu sejak sebelum dunia dijadikan, supaya kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Begitu ya saudara. Itu satu buah teks yang seringkali sulit. Banyak sekali diperdebatkan. Kita akan berdebat tentang keadilan Allah kah? Kita akan berdebat tentang kehendak bebas manusia lah. Kita bisa berdebat panjang saudara. Tetapi manfaatnya jelas. Itu akan langsung memberikan penghiburan saudara. Di tengah-tengah dunia yang begitu rusak ini kalau ditanya ya, kenapa kamu yakin akan keselamatanmu? Kita menjawab dengan tegas. Karena keselamatan saya itu bukan didasarkan kepada kekuatan saya untuk bergantung kepada Tuhan loh. Tetapi ini didasarkan kepada pemilihan Allah yang sudah terjadi sejak sebelum dunia dijadikan. Keselamatan saya itu lebih kukuh daripada keberadaan langit dan bumi. Wah, itu kan satu buah penghiburan yang besar. Meskipun ayatnya adalah ayat-ayat yang sulit. Suatu kali di dalam Injil Markus dicatat sudah, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Lalu ada catatan, karena pada waktu itu memang belum musim buah ara. Tuhan Yesus mau ambil buah ara di dalam satu buah pohon yang tidak berbuah. Lalu tidak ada buahnya, maka dikutuk. Tapi ada catatan, pada waktu itu memang bukan musim buah ara. Nah ini kan sulit saudara ya. Nah ini gimana ini? Memang bukan musimnya, nggak ada buahnya, Yesusnya tantrum, marah, terus pohonnya dikutuk jadi kering. Terus gimana dong? Kita nggak akan masuk ke dalam penjelasan ini sudah. Tetapi ini adalah termasuk teks yang sulit di dalam telinga kita. Tapi tegurannya jelas. Kita mendapatkan panggilan untuk senantiasa berbuah. Bait suci Yerusalem itu tidak boleh ada tidak musim, itu nggak ada. Bait suci Yerusalem itu senantiasa harus musim. Bait suci Yerusalem harus senantiasa ready ketika ada orang yang menghadapkan wajah kepadanya, maka berdoa menghadap kepada wajahnya, maka mereka akan berjumpa dengan Tuhan di dalam tempat kediamannya, saudara. Harusnya seperti itu, saudara. Teksnya sulit, tapi memberikan teguran yang jelas, saudara. Ada juga, saudara, di sisi yang lainnya, kategori ayat-ayat Alkitab yang lain, saudara. Yaitu kategori ayat-ayat Alkitab yang mungkin sulit untuk kita pahami, encouragement-nya juga tidak langsung, tegurannya juga tidak langsung, tapi kita somehow percaya bahwa itu penting. Itu penting itu. Meskipun kita waktu membacanya bergumul, tapi kita tahu itu penting. Encouragement-nya nggak terlalu jelas. Misalkan ya, ukuran-ukuran yang ada di dalam kitab Imamat. Atau hukum halal haram binatang-binatang yang ada di dalam kitab Imamat. Ukuran-ukuran bait suci yang ada di dalam kitab Keluaran, Tabernakel, saudara. Kita kan bingung ya. Kenapa ukuran kayunya seperti ini? Kenapa harus pakai kayu jenis ini? Kenapa harus pakai kain yang warna yang itu? Kenapa tingginya sekian? Kita bingung sudah. Tetapi di tengah kebingungan itu, meskipun kita tidak dapat encouragement yang langsung, kita tidak mendapatkan teguran yang langsung, paling tidak kita bisa melihat, oh Tuhan itu mulia ya. Oleh karena itu harus detail gitu sudah. Meskipun waktu membaca kita bergumul. Kalau Anda membaca 9 pasal pertama ya, kurang lebih sudah 9 pasal pertama di dalam kitab 1 Tawarikh, kita kan bergumul banget sudah. Isinya nama semua sudah. Silsilah selama 9 pasal, oh come on man, begitu ya. Kita membacanya bergumul betul sudah. Tetapi somehow kita juga percaya ini penting. Karena ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak miss salah satu suku sekalipun. Ketika Tuhan berjanji, saya akan bawa kamu pulang. Sejak di dalam kitab Raja-Raja dikatakan ya, kamu nanti kalau menyeleweng dari Tuhan akan dipukul dan kamu akan menjadi bangsa yang terserak-serak kemana-mana, saudara. Lalu pada zamannya Raja Zakaria, Yehuda itu udah hancur, kerajaannya hancur, orangnya terserak kemana-mana. Tapi begitu kita membaca kitab Tawarikh, kita melihat, oh semuanya satu demi satu suku, gak ada yang kelewatan loh, dipulangkan semuanya. Waktu membaca, langsung bergairah sekali enggak? Ya enggak sih, jarang lah ya, jarang. Saya tebak pendeta Stephen Tong ketika suruh baca, misalkan sudah 9 pasal pertama kitab Tawarikh ya bukan sampai bergairah betul. Enggak tahu di sini ada enggak sudah? Saat teduh favoritmu apa? 1 Tawarikh Pak, 9 pasal pertama. Sedikit lah orang yang seperti itu sudah. Yohanes 3:16 bisa kita pahami sudah. Mazmur 23 bisa kita pahami. Tapi sudah, itu pun sudah. Ketika kita membaca bagian-bagian tersebut dalam kitab Tawarikh, kita tahu penting itu, penting. Menunjukkan kalau janji Tuhan itu enggak pernah fail, itu penting. Tapi sudah ya, ada juga ayat-ayat kategori ketiga sudah, seperti yang baru saja kita baca ini sudah. Yaitu ayat-ayat yang, ya kalau kita mau bilang enggak penting ya susah ya, firman Tuhan kok enggak penting. Pasti ini penting, tentu saja ini penting. Tetapi ayatnya ini sulit, sudah gitu kita ditanya pentingnya di mana, kita sulit sudah menjelaskannya. Kenapa sudah? Kita lihat ya, ini adalah ayat pertama-tama ayat yang sulit. Kalau Anda adalah pembaca kitab suci yang paling tidak lumayan rajin, Anda akan tahu sudah bahwa ini teks yang akan mengundang perdebatan. Karena apa? Karena ada catatan tentang satu buah peristiwa historis yang dicatat berbeda di dalam dua kitab yang berbeda, yaitu peristiwa kematian Yudas. Saya coba bacakan ya, versinya Kisah Para Rasul. Hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu.
Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan umpah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya tertumpah keluar. Itu adalah kematian Yudas versi kitab Kisah Para Rasul. Kita melihat kematian Yudas di dalam versi Injil Matius. Tadi Kisah Para Rasul ya, ini sekarang Injil Matius. Saya bacakan dari Matius pasal 27. Ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa dan menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan ini? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Loh, ini Yudas Iskariot yang sama. Dicatat oleh dua bagian kitab suci yang sama-sama firman Tuhan, saudara. Kok bisa berbeda banget ya? Yang satu, Injil Matius mengatakan bahwa Yudas setelah pegang uang sadar, loh, keputusan hakim apa? Keputusan Sanhedrin apa? Yesus harus dihukum mati. Keputusannya Pilatus apa? Yesus harus dihukum mati. Maka dia cepat-cepat pergi ke bait suci, datang kepada imam-imam. Dia ngomong, loh kok ternyata dihukum mati toh? Wah, saya sudah berdosa, nggak boleh ini, saya kembalikan deh uangnya. Imam bilang, itu urusanmu, udah pokoknya saya nggak mau terima. Uangnya dibuang, dia gantung diri sudah. Sementara kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, berbeda. Yudasnya terima uangnya, Yudasnya beli tanah, lalu dia somehow mati dengan cara bagaimana kita nggak tahu, tapi dia jatuh tertelungkup, ususnya terbulai keluar, perutnya terburai keluar. Loh, ini dua catatan berbeda. Jadi satu buah ayat yang sulit, kita jadi mesti menjelaskan. Oke, ini adalah ayat yang sulit. Gunanya apa? Ayat ini gunanya apa? Coba ya, kita lihat ya, nantinya. Matias ini jadi apa? Atau Yustus, saudara. Yesus yang disebut Barsabas, ini ya, Yusuf Barsabas ini, Yustus ini ya, nanti jadi apa, saudara? Saudara kalau lihat ya dalam Kisah Para Rasul ya, nanti ya, setelah bagian ini, saudara, nama Matias itu yang nggak muncul lagi, saudara. Ceritanya Matiasnya apa, saudara? Jadi kita melihat ya, teks ini ya, sudah susah, kasih encourage apa juga nggak jelas, kasih teguran apa juga nggak jelas. Perannya dia di dalam development cerita yang ada dalam kitab Kisah Para Rasul nggak jelas juga. Saudara, gini, kita perlu untuk punya kesadaran ya. Kitab suci kita itu firman Tuhan, betul. Kitab suci kita adalah firman Tuhan, itu kita tidak pernah boleh untuk bantah. Tetapi saudara, firman Tuhan ini datang kepada kita melalui penulis manusia. Dan penulis manusia ketika nulis, dia itu mikir pakai otaknya dia, saudara ya. Kadang-kadang dia ambil dari sumber sini, lalu dia tulis dengan cara tertentu untuk menyampaikan message-nya dia, saudara. Maka setiap tokoh, setiap peristiwa itu pasti ada kegunaannya. Nggak usah pun penulis kitab suci. Coba Anda ngarang cerita. Entah itu cerita historis atau cerita karangan Anda fiksi, saudara. Setiap kali Anda ngarang cerita, saudara, nggak ada tokoh yang muncul, lalu tokoh itu nggak ada gunanya. Lalu datanglah bapak ini gitu, setelah itu nggak ada gunanya apa-apa. Ya kita nggak masukkan dalam cerita, saudara. Semua tokoh yang ada itu selalu ada fungsinya, saudara. Anda kalau nonton film, saudara ya. Film itu kan aktornya banyak betul, saudara. Aktornya banyak segitu, saudara. Itu nggak ada yang nggak ada gunanya, saudara. Yang nggak ada namanya ada, tapi ada gunanya, saudara. Misalkan ya, people on the street 1, people on the street 2, people on the street 3, people on the street 4 gitu ya. Orang yang bercanda di pasar 1, orang yang bercanda di pasar 2, kan gitu, saudara. Nggak ada namanya, tapi semuanya lah fungsinya. Ada fungsinya untuk world building dari dunia yang ada dalam film itu, saudara. Tetapi saudara, Matias sudah dicatat secara khusus. Pakai Petrus pidato, angkat firman Tuhan juga. Setelah itu mereka berdoa sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan, lalu mereka buang undi. By the way, buang undi itu bukan lempar dadu ya, saudara. Kayak kita kalau ujian nggak bisa, aduh A, B, C, D, E, ujian gimana ya? B, begitu ya, bukan ya, saudara. Buang undi itu adalah satu ritual di dalam perjanjian lama, saudara. Mereka pakai itu, saudara. Di dalam perjanjian lama itu imam itu memakai urim dan tumim, saudara. Jadi buang undi itu bukan menyerahkan kepada takdir, kepada nasib. Ya nasibmu Matias kepilih, bukan, saudara. Tetapi itu adalah satu buah sarana di mana Tuhan menyatakan kehendaknya, saudara. Dan ini sudah pakai cerita seperti itu, muncullah Matias. Setelah itu Matiasnya ngapain? Nggak jelas, saudara. Bagaimana kita deal dengan ayat seperti ini, saudara? Sudah ayatnya susah, butuh penjelasan, sudah gitu encouragement-nya atau tegurannya tidak begitu jelas, saudara. Nah, kita akan lihat ini secara khusus. Karena apa? Karena sekali lagi, ini adalah semacam roadmap, semacam blueprint bagi keberadaan gereja Tuhan seperti kita. Yang saat ini kita percaya bahwa kita mengalami penyertaan dari Yesus Kristus, tapi tanpa kehadirannya dia secara fisik. Maka patut untuk kita perhatikan baik-baik, saudara. Oke, sebelum kita masuk ke sana, saudara, kita akan melihat, saudara, masalah Yudas.
Ada perbedaan. Saya nggak tahu, saudara terganggu nggak ya? Ada catatan kematian versi Matius seperti ini, catatan kematian versi Kisah Rasul seperti itu. Anda terganggu nggak? Banyak di antara kita yang mungkin nggak terganggu, saudara. Kok bisa nggak terganggu ya, saudara? Barangkali dalam hati kita, ya nggak apa-apa lah, beda-beda dikit dan nggak apa-apa lah. Nggak bisa, saudara. Firman Tuhan kok. Firman Tuhan tuh nggak boleh salah, saudara. Nggak ada firman Tuhan kalau ada salah di sini, salah di situ, salah di sini, salah di situ. Terus gimana, saudara? Kita orang-orang reform, saudara, memegang doktrin infallibility. Kitab suci kita itu sepenuhnya trustworthy. Kalau kitab suci kita nggak trustworthy kan repot, saudara. Bagian sini bisa salah, bagian situ bisa salah, saudara. Kitab suci kita, saudara, kalau sampai ada tubrukan, ada kontradiksi, kita harus terganggu. Hati kita mesti terganggu, saudara. Kita patut untuk bertanya, kenapa? Kenapa Matius sama Kisah Para Rasul berbeda? Kita nggak bisa puas dengan jawaban, oh ya mereka mengambil dari tradisi yang berbeda, sumbernya berbeda, oleh karena itu hasilnya berbeda. Loh sumbernya berbeda, yang benar yang mana? Kan kita mesti tanya, saudara. Well, ada banyak saudara usaha untuk menjelaskan ya hal ini, saudara. Tetapi saudara, satu hal yang kita perlu jelas. Kita tidak boleh sekedar mengatakan bahwa beda-beda dikit nggak apa-apa, salah-salah dikit nggak apa-apa, nggak bisa. Alkitab kita tidak boleh ada salah, saudara. Tetapi yang kedua, waktu kita mengatakan Alkitab kita benar, standar benarnya itu bukan historiografi forensik. Kemarin saya sudah sempat sebutkan, saudara. Bukan historiografi forensik. Di dalam Injil Lukas dicatat Yesus naik, kesannya adalah pada waktu Paskah. Di dalam Kisah Para Rasul dicatat Yesus naik, kesannya adalah setelah 40 hari. Kalau pendekatan kita adalah historiografi forensik, nah ini bisa kacau balau, saudara. Tetapi Alkitab kita tetap adalah benar. Jadi bagaimana, saudara? Ada seorang penafsir yang mengatakan kurang lebih seperti ini, saudara. Penjelasan harmonisasinya kurang lebih seperti ini. Yudas ketika dia menyesal, dia kembalikan uangnya. Lalu ketika dikembalikan kepada imam, imamnya ini imam, sudah. Namanya imam ya. Ada sense tentang kesucian juga. Ini pegang uang ini uangnya uang darah loh. Gak boleh kita belanjakan ini. Ini uang yang dipakai buat jual orang dan itu orangnya mati lagi. Pakai saksi palsu pula. Terus ini gimana ini uangnya? Udahlah kita pakai aja buat beli. Jadi imam itu yang membelanjakan uangnya untuk membeli tanah. Tapi karena uang itu adalah uangnya Yudas, maka disebutlah di dalam Kisah Para Rasul Yudas yang membeli. Jadi dibeli yang melakukan adalah imam, tapi atas namanya Yudas. Dan probably setelah sekian lama sudah, barulah Yudas gantung diri. Setelah gantung diri, entah bagaimana, entah apa yang terjadi, mungkin badannya terlalu berat atau rantingnya terlalu kecil, lalu dia jatuh, baru ususnya terburai keluar. Tapi sudah, itu cuman adalah penjelasan untuk harmonisasi. Menunjukkan bahwa Matius dan Kisah Para Rasul tidak berbentur-benturan loh. Tapi satu hal yang saya pikir lebih bijaksana untuk kita tanyakan adalah, bukan sekedar Matius dan Kisah Rasul itu harmonis loh, bukan cuma itu, saudara. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa mereka berbeda? Kita mesti tanya, kenapa kok Matius mencatat cara seperti ini? Kenapa kok Lukas di dalam Kisah Para Rasul mencatat seperti ini? Keduanya punya trajektori teologi yang berbeda, saudara. Matius mencatat immediate death of Judas. Matius memang sengaja mencatat kematian Yudas yang seperti ini, saudara. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kontras. Saudara kalau perhatikan dalam versinya Matius ya, kita akan mendapati saudara ada peletakan yang jejer, peletakan yang langsung samping-sampingan saudara, antara penyangkalan Petrus dengan dosanya Yudas. Itu langsung dijejerkan saudara. Petrus sama Yudas dijejerkan. Saudara di dalam benak kita ya, Petrus sama Yudas tentu saja Yudas kelihatan lebih parah ya. Menjual Yesus. Petrus kan dalam tanda kutip cuma menyangkal Yesus. Itu pun karena dia ketakutan kan. Sebetulnya ya cuma menyangkal Yesus. Tapi kalau kita punya worldview biblical saudara. Worldview kita itu adalah worldview Judeo-Christian saudara. Kita akan melihat bahwa yang dilakukan oleh Petrus itu tidak lebih ringan loh dari Yudas. Beberapa hal saya akan tunjukkan saudara. Pertama, Petrus menjalankan peran sebagai nabi palsu. Ini seorang penafsir mengatakan itu saudara. Petrus menjalankan peran sebagai nabi palsu. Buktinya apa? Dia predik saudara. Dia berkata kepada Yesus, nanti semua murid yang lain itu kabur kocar-kacir, saya akan rela mengikutimu sampai mati. Dia sudah prophesy untuk dirinya sendiri. Yesus prophesy untuk Petrus. Simon, sebelum ayam berkokok 3 kali kamu sudah menyangkali aku. Yesus ngomong sebagai seorang prophet, prophesy. Sementara Petrus juga prophesy, enggak, saya akan rela mengikuti engkau sampai mati. Ternyata ngaco. Saudara, nabi palsu itu hukumannya apa saudara? Mati. Petrus pertama sudah menjalankan peran sebagai nabi palsu. Yang kedua, Petrus juga menjalankan peran sebagai saksi dusta. Ya kan? Dia bukan sekedar berbohong, dia menjadi saksi dusta.
ketika ada orang yang datang dan bertanya, iya kamu bersama-sama dengan Yesus? Enggak, saya enggak tahu. Dia sudah bersaksi dusta. Ketika Yesus sedang diperhadapkan dengan saksi-saksi dusta di dalam mahkamah agama, saudara, Petrus di luar sedang menjadi saksi dusta, saudara. Selanjutnya, Petrus bersumpah palsu. Dia bersumpah loh, gak kenal Yesus, saudara. Bersumpah palsu. Orang Yahudi kalau bersumpah, itu kan sumpah demi nama Tuhan, saudara. Itu melanggar hukum ketiga, saudara. Harusnya dimatikan tuh. Selanjutnya, saudara, Petrus juga menjatuhkan kutukan. Dia bersumpah sambil mengutuk. Saudara tahu formulasi kutukannya orang Yahudi, saudara? Formulasi kutukan di dalam dunia kuno. Kalau mengutukkan bukan, terkutuklah kamu, bukan sekedar itu, saudara. Kalau mengutuk gitu ya, formulasi kutukannya adalah kurang lebih seperti ini bagi orang Yahudi ya. Kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika aku mengenal Yesus orang Nazaret itu. Nah itu kira-kira formulasi kutukannya, saudara. Sekarang kita melihat, saudara, sudah jadi nabi palsu, bersaksi dusta, bersumpah palsu, mengutuk lagi, saudara. Semuanya kena, saudara. Ini Tetris loh, saudara. Ini 4 loh, saudara. Ini bukan cuma double, bukan cuma triple, saudara. 4, saudara. Semuanya kena, saudara. Hukuman mati harusnya, saudara. Tetapi, saudara, kita mendapati yang terjadi adalah setelah ayam berkokok, Petrus teringat apa yang dilakukan oleh Yesus dan dia hidup. Apa yang terjadi dengan Yudas, saudara? Yudas melakukan prosedur pertobatan standar. Dia pergi ke bait suci. Dia menyesal. Dia mengaku dosa. Dan menunjukkan langkah pertobatan dengan mengembalikan uang dosanya itu, saudara. Tapi ya imam-imam, saudara, mengatakan apa? Apa urusan saya dengan kamu? Apa urusan saya dengan dosa? Lu imam tuh urusannya adalah ngurusin dosa. Tapi imam ini malah gak mau, saudara. Ini aneh sekali, saudara. Nah, ini menunjukkan, saudara. Ketika ada catatan kematian Yudas dalam versinya Matius, theological intentionnya, trajektori teologinya adalah untuk membandingkan antara Yesus dengan bait suci Yerusalem, saudara. Sehingga kita seperti kayak diajak untuk melihat ya, selama ribuan tahun orang-orang Yahudi berpikir kalau senternya adalah bait suci, bait suci, bait suci. Sekarang bergeser senternya kepada Yesus. Bait suci sudah tidak bisa lagi deal dengan dosa. Yudas Iskariot kembali kepada bait suci dan dia lenyap, saudara. Itu adalah fokus dari Injil Matius. Sementara kisah para rasul punya fokus yang berbeda. Oleh karena itu dia mengambil tradisi yang berbeda dan mencatat secara berbeda, saudara. Nah saat ini, saudara, ketika kita melihat ya, apa pentingnya catatan tentang kematian Yudas, saudara. Nah kita melihat ya, ada catatan seperti ini. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci. Itu penekanannya kisah para rasul. Kisah rasul tidak sedang dalam bagian ini membandingkan antara Yesus dengan bait suci Yerusalem. Petrus dan Yudas, Yesus dan bait suci Yerusalem. Tidak itu, tetapi kisah rasul mencatat bahwa, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Mazmur 41 ayat 9. Yudas akan mengkhianati Yesus. Itu sudah ada di dalam nubuatan perjanjian lama, saudara. Itu adalah penekanan kisah para rasul. Kisah rasul sedang menunjukkan ya, bahwa di dalam keadaan yang paling kacau sekalipun, yaitu pengkhianatannya Yudas, ternyata Tuhan itu tidak kaget. Itu semua berada di bawah rancangannya Tuhan yang tidak pernah salah, tidak pernah meleset, dan tidak bisa dikacaukan oleh manusia yang paling mengacau sekalipun, saudara. Saudara tahu ya, kadang-kadang ada orang yang kepengen membantu tapi malah mengacau. Anak-anak kecil itu kan biasanya begitu, sudah. Makanya kita kasih peringatan banyak ya. Saya biasanya sudah membawa kopi, sudah. Lalu anak saya selalu ingin, hasratnya itu beberapa kali itu cukup patut dipuji lah. Banyak bagian yang nggak patut dipuji, sudah ya. Banyak bagian yang patut dimarahi juga ya. Tapi bagian-bagian tertentu ini patut dipuji. Kepengen selalu membantu papanya gitu. Bawa ini, bawa itu ya, bawa kopi, bawa apa gitu. Kepengen bantu. Tapi sudah begitu dia pegang tuh, itu peringatannya harus banyak itu. Pendek kata, kalau boleh disimpulkan dalam satu buah kata-kata, jangan mengacau. Jangan sampai kamu screw up ya gitu ya. Jadi kacau itu. Saya kepengen bawa kopi dari sini ke sana, nanti kopinya tumpah-tumpah, dan akhirnya saya mesti ngepel, mesti bersihin itu, nggak karu-karuan tambahan gitu. Nggak usah bantuin deh gitu. Karena kalau bantuin nanti malah makin kacau, saudara. Saudara, Tuhan Allah kita tidak pernah kalah oleh karena kita ngaco, saudara. Yudas Iskariot menyangkal Yesus, bukan menyangkal ya, menjual Yesus, itu keadaan yang lebih nightmare, lebih kacau apalagi, saudara. Saudara, coba lihat ya. Yudas Iskariot itu siapa, saudara? Yudas Iskariot itu adalah murid Yesus. Di dalam Injil Lukas ya, kita mendapatkan catatannya bahwa dia adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Dan sebelum dia dipanggil, Yesus itu berdoa semalam-malaman. Saudara, kalau kita lihat ya, Yesus berdoa semalam-malaman ya. Setelah itu akan jadi apa itu kira-kira?
Ada satu buah kebiasaan yang mungkin tidak terlalu tepat ya. Orang itu kalau didoakan sama pendeta kayaknya lumayan seneng. Doanya lebih manjur. Mungkin lokasinya sedikit lebih dekat kepada Tuhan. Lantai 5 kan saya ya. Ya lumayan lah agak lebih dekat ya. Jadi instead of ya, kalau dikunjungi atau didoakan oleh penatua atau oleh diaken atau oleh sesama jemaat, kayaknya kalau didoakan oleh pendeta lebih manjur. Tentu saja itu tidak tepat saudara. Tidak tepat ya. Di dalam gereja ini sudah kita punya penatua-penatua itu adalah representasi dari gereja. Jadi dibesuk sama penatua, didatengin sama diaken, didatengin sama pengurus itu sama aja itu adalah representasi dari gereja saudara. Tetapi pandangan tidak tepat ini ya agak-agak bisa dimengerti lah ya. Nah pendeta baca Alkitabnya lebih banyak, berdoanya lebih banyak, mungkin doanya lebih manjur. Nah gitu saudara. Saudara bayangkan ya, kalau yang berdoa Yesus gimana? Yang berdoa Yesus. Dan bukan cuma Yesus berdoa di dalam persekutuan doa Geri Batam jam 6:30, setengah 7 sampai jam 8. Enggak loh saudara. Yesus berdoa semalam-malaman. Orang seperti Yesus berdoa semalam-malaman. Yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan adalah 12 murid Yesus Kristus yang salah satunya adalah Yudas Iskariot. Nightmare kan saudara? Hasil dari Yesus yang berdoa salah satunya pengkhianat seperti Yudas. Ini kan ngeri saudara. Salah satunya adalah iblis loh. Saudara kalau kita coba untuk follow up lebih lanjut saudara. Kita bisa melihat ya. Nah sekarang saudara dan saya ini saudara. Kekristenan kita itu dilahirkan oleh apa saudara? Kekristenan kita, kepengikutan kita kepada Tuhan Yesus dilahirkan oleh apa? Yesus yang berdoa semalam-malaman. Enggak, saudara. Kekristenan kita itu ada yang dilahirkan karena kawin. Ya kan? Tadinya apa? Katolik saya kawinnya sama orang Kristen, ya sudah sekarang jadi Kristen. Nah, tadinya Islam, tadinya Buddha. Ya lama-lama Yesus enggak enak lah kalau satu ke gereja, satu wihara, ya wis lah sama Kristen. Kekristenan kita ada yang dilahirkan juga dari sekolah. Ya kan? Mulai kecil itu sebetulnya ya Buddha gitu kan ya, tapi ya karena sekolahnya Kalam Kudus ya wis jadi Kristen. Puji Tuhan ada Kalam Kudus sudah. Saya sangat memuji Tuhan akan adanya Kalam Kudus di Selat Panjang, atau Gereja Sion di Tanjung Pinang, itu bersyukur sudah. Banyak orang yang jadi kenal Yesus di situ sudah. Jadi kekristenan kita itu kan nggak sama seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu sudah kepengikutannya dia kepada Kristus itu hasil dari Yesus berdoa semalam-malaman. Sementara kita dihasilkan dari sekolah mungkin, yang gurunya juga nggak terlalu niat mungkin, atau dihasilkan dari kawin mungkin, dihasilkan dari hal yang kelihatan jauh lebih remeh sudah. Dan kalau Yudas yang seperti itu pun sudah bisa gugur, bagaimana dengan kita? Apa nggak lebih mengerikan sudah? Ini kan jadi kayak tragedi, nightmare tuh, takut sekali kita sudah. Tetapi sudah, Petrus berkata, nope, gak usah takut. Karena apa? Karena ini adalah semuanya sudah berada di dalam rancangan Tuhan. Nggak usah takut tentang hidupmu, nggak usah takut tentang masa depanmu. Ini semua berada di dalam rancangan Tuhan. Ini semua sudah dinubuatkan. Bukan karena kepleset di sini, kepleset di situ, sudah bikin bagus pun bisa kepleset. Nggak bisa, saudara. Ini semua lagi bicara tentang rencana Tuhan tetap akan digenapkan, saudara. Saudara, kalau kita ya membaca firman Tuhan secara benar dan juga benar secara urut-urutan, maka itu akan memberkati loh. Kita melihat ya, bahkan kekacauan yang sekacau Yudas Iskariot pun ya, itu ternyata tidak menyurutkan kehendak Tuhan untuk bisa digenapi secara sempurna. Itu kan menghibur ya saudara ya. Menghibur sekali. Saudara kita tahu dalam kehidupan kita kan kita bisa mengacau di sini, mengacau di situ. Begitu mengacau ini dan itu kalau kita marahnya biasanya kan begini saudara. Gara-gara kamu, waduh sekarang sudah kayak begini terus mau gimana lagi? Saudara bisa fill in the blanks lah ya. Sekarang sudah kayak gini, mau gimana laginya itu bisa macam-macam. Gara-gara kamu, sekarang sudah semuanya jadi gini. Terus mau gimana lagi? Atau gara-gara saya. Nah sekarang sudah jadi kayak gini pak. Mau gimana lagi? Jadi kayak gini, mau gimana laginya itu bisa macam-macam bagi saudara dan saya. Saudara. Macam-macam. Tetapi saudara, jadi kayak gininya di dalam versi yang Kisah Para Rasul adalah ada murid Yesus yang menjual Yesus dan sekarang mati dengan cara seperti ini. Tapi sudah mau gimana lagi? Bukan mau gimana lagi, itu semua sesuai dengan rencana Tuhan. Kita bisa ngaco sengaco-ngaconya. Ini bukan encouragement untuk ngaco ya, bukan ya. Tetapi sudah ketika kita itu jatuh, ketika kita menjadi kacau balau luar biasa sudah, itu tidak pernah akan bisa menggeser-geser rencana Allah yang akan digenapkan sudah. Ini beautiful sudah. Sudah cara baca teologi yang sesuai dengan urut-urutan yang baik itu akan menghibur. Setiap kali kita itu berada dalam satu buah situasi yang paling sulit sekalipun sudah, kita tahu bahwa kehendak Tuhan, rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan itu pasti baik dan tidak mungkin fail. Itu menghibur sudah. Akan kacau sudah kalau urutannya kita balik. Sudah kita mesti sadar ya. Waktu kita belajar teologi, kita perlu untuk punya sound theology. Teologi yang benar plus teologi yang tertib di dalam urut-urutan. Begitu urut-urutannya kacau itu bisa jadi kacau sudah. Kalau Anda urut-urutannya dibalik sudah. Ini bukan bicara Yudas dulu tapi bicara nubuatannya dulu.
Tuhan Allah sudah merancangkan sejak di dalam kekekalan, sudah dinubuatkan bahwa Yudas Iskariot memang adalah anak neraka. Dia diciptakan untuk nanti menjual Tuhan Yesus, setelah itu dia akan mati dan dia akan ditolak. Sekarang dia berada dalam tempat yang wajar baginya. Ngomong predestinasi sudah, kalau kayak begitu kan ngeri betul ya. Predestinasi yang sama, kalau dijalankan di dalam tertib urutan, teologi benar dengan urutan yang tertib itu menghibur betul sudah. Kalau orang bertanya sama saya, Pak, apakah kamu menjalankan kehidupan yang sempurna? Enggak, sama sekali tidak. Banyak jatuh di sini, banyak jatuh di sana, yang saya sangat sesali, saya sangat sedih, saya tidak berani ceritakan saudara, karena mungkin Anda tidak bisa menerima saya lagi. Tapi ya, dalam keadaan seperti itu saudara, apa yang bisa menjadi gantungan kita saudara? Predestinasi. Puji Tuhan, saya percaya bahwa saya akan bertahan sampai akhirnya, karena Dia yang memelihara. Karena kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Wah, itu menghibur. Ketika kita berbicara bahwa kita itu bisa ngaco di sini dan di sana, saudara, tapi ada pemilihan Allah yang akan menjaminkan kehidupan kita, saudara. Oh, itu menghibur. Saya punya buyut dulu, saudara, nenek buyut, saudara. Oh, itu mulai, saya tidak pernah kenal dia sejak muda lah ya. Saya kenal dia sudah tua, saudara. Tapi sampai akhirnya lebih tua banget tuh. Itu sangat rajin berdoa. Saya sangat sering tuh lihat dia berdoa, berdoanya bersuara. Namanya itu disebut-sebut gitu ya. Ya kalau dengerin Mak Cow berdoa gitu ya, saya sering tuh. Sampai akhir hidupnya saudara, akhirnya dia sudah tidak kenal Yesus saudara, pikun. Kalau ditanya Tuhan itu siapa, sebut nama dewa-dewa yang aneh-aneh itu saudara. Tidak tahu lah dewa-dewa yang aneh-aneh itu saudara. Pikun dia. Kalau ditanya manusia berdosa, dosa itu apa, bisa nggak ngerti saudara. Saudara, ini gimana saudara? Imannya gugur, imannya hilang. Ngeri betul kan saudara. Anda kalau pikun bisa kehilangan keselamatan saudara. Keselamatan bisa hilang gara-gara pikun itu kan stres sekali saudara. Tetapi saudara, kalau ada doktrin predestinasi itu menghibur saudara. No, keselamatan kita, kepemilikan kita akan Kristus dan kita dimiliki Kristus selamanya itu tidak digantungkan kepada otakmu tajam, pinter atau bisa suatu hari pikun. Tapi didasarkan pada predestinasi. Kalau dimengerti secara tepat menghibur betul. Tapi kalau urutannya dibalik, Tuhan sudah menetapkan sebagian orang untuk diselamatkan, sebagian orang memang diciptakan untuk dibantai di dalam neraka sampai selama-lamanya. Oh, itu bisa mengganggu banget kan saudara. Saudara pernah kan ya, bicara doktrin predestinasi yang sama, somehow menghibur. Bicara doktrin predestinasi yang sama, kalau urutannya kacau, bisa sangat bikin kita itu kacau juga saudara. Tuhan itu enggak adil, nanti jadinya begitu saudara. Tuhan itu gimana, kedaulatan, oke loh sudah Tuhan tuh enggak usah kamu ngomong adil-adilan. Dia berdaulat, dia berhak. Waduh Tuhan kok main kuasanya kayak begini, ngeri juga. Sudah berdaulat tapi semena-mena, pusing sudah kita kalau ketemu doktrin yang mungkin doktrinnya benar, tapi urut-urutannya tidak tertib sudah. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini ya, Petrus dan Kisah Para Rasul itu bicara di dalam urut-urutan yang tertib. Kita sudah kayak stres sudah dengan adanya Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus. Yang kematiannya seperti ini, sudah stres tetapi sudah dikatakan bahwa ini semua adalah untuk menggenapkan apa yang ada di dalam kitab suci sudah. Menghibur sudah. Saudara, kalau kita lihat ya, di dalam bagian selanjutnya, setelah itu akan ada pemilihan Matias. Jadi ketika Yudas itu mati, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh, menelungkup, sehingga perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Maka setelah kematian Yudas, Petrus berkhotbah mengangkat dari kitab suci. Setelah itu dia memilih orang untuk menggantikan Yudas Iskariot, sudah. Matias, nanti akan dipilih, sudah. Sudah? Pertama-tama, sudah, kita boleh bertanya dulu ya. Apa ya Yudas itu harus digantikan ya? Apa kalau Rasul mati harus digantikan? Kan enggak ya. Nanti Yakobus mati sudah enggak ada yang digantikan sudah. Satu demi satu Rasul setelah itu mati enggak ada penggantinya. Sampai sekarang sudah. Ya ada gereja yang percaya apa itu? Suksesi apostolik, ada gereja percaya itu kan sudah. Dan itu sangat susah dipahami sudah. Karena kriterianya Rasul itu kan jelas ya. Saksi mata dari hidup, kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus. Itu sudah. Tapi sekarang ada suksesi apostolik. Ya, tapi kita melihat, kalau menurut kita Rasul kan enggak ada sudah. Jadi Yakobus mati juga tidak digantikan. Sekarang juga Rasul-Rasul yang mati, yang lainnya enggak ada yang digantikan. Kenapa kok Yudas mati digantikan? Kenapa? Apa spesialnya Yudas ini sudah? Kenapa kalau dia itu mati digantikan sudah? Jawabannya, Yudas perlu digantikan, bukan karena dia mati. Yudas itu patut digantikan bukan karena dia mati, tapi karena dia ingkar terhadap panggilannya dia sudah. Saudara, ini menghibur loh. Di dalam kehidupan kita ini satu sisi menghibur, di sisi yang lain juga challenging, saudara.
Yaitu bahwa keberadaan kita di hadapan Tuhan, panggilan kita di hadapan Tuhan itu tidak akan forfeit, tidak akan stop pada waktu kita mati. Kadang-kadang saudara ya, ada orang sebelum meninggal tuh ngomongnya, yalah sekarang tugas saya sudah selesai, saya mau menghadap kepada Tuhan. Itu agak salah saudara. Kita boleh ngomong tugas saya di dunia ini sudah selesai, boleh saudara. Tapi tugas kita tidak selesai saudara. Setelah kita menghadap Tuhan ya ada tugas lain saudara. Jadi pikir di sana terus diem gini saudara, kan ya enggak saudara. Kita terus akan menjalankan panggilan Tuhan saudara. Dan ini indah ya. Jadi setelah kita mati, panggilan kita di hadapan Tuhan itu tidak berhenti saudara. Maka penghiburan besarnya adalah apa yang Anda kerjakan sekarang. Itu banyak diantaranya adalah pekerjaan-pekerjaan meaningful yang terus akan dilanjutkan di dalam transformasi yang baik. Asal pekerjaannya baik saudara. Saya sangat terhibur ya dengan 1 Korintus pasal 15 saudara. Paulus berkata seperti ini saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Saat ini Anda ngerjakannya apa saudara? Kerjaan Anda apa? Saya jualan properti, saya jualan cat, saya jualan produk kosmetik, saya dokter, saya guru, saya politisi, saya menjadi ini, saya menjadi itu, saya menjadi ini, menjadi itu. Pekerjaan-pekerjaan itu nanti akan jadi sia-sia di kerajaan sorga. Kayaknya kayak berat ya saudara. Hari-hari yang kita lakukan sekarang ini sudah nanti nggak ada nilainya gitu ya. Sia-sia saja ya. Ya udah setelah kita mati ya udah selesai. Pokoknya sekarang ini yang kita lakukan dalam dunia ini sudah pokoknya bekerja, dapat uang cukup, happy ya cukup ya sudah. Setelah mati semuanya itu nggak ada kelanjutannya saudara. Itu agak depressing saudara. Seolah-olah apa yang Anda lakukan semua saat ini membesarkan anak, mengalami kesulitan, penderitaan, sukacita, semuanya nggak ada artinya nanti saudara. Itu kan celaka ya kayak gitu saudara. Tetapi saudara kita mendapatkan kematian tidak bikin panggilan kita itu stop. Maka pikirkanlah baik-baik apa yang Anda kerjakan sekarang saudara. Kalau apa yang kita kerjakan itu betul-betul susah untuk kita cari kaitannya dengan kerajaan sorga saudara. Pertimbangkanlah untuk berhenti. Pertimbangkanlah untuk berhenti meskipun itu legal. Ada pekerjaan-pekerjaan saudara yang menurut saya itu nggak ada kelanjutannya itu di dalam kerajaan surga nggak ada kelanjutannya saudara. Saya adalah PSK. Nanti pekerjaan saya akan ditransformasi saudara. Akan ada pelacuran yang suci nggak ada saudara, nggak ada. Atau macam-macam saudara, nggak harus pekerjaan seperti itu saudara. Saya misalkan apa saudara ya, jualan nomor SDSB, misalkan seperti itu saudara. Sekarang sudah nggak ada saudara. Itu kan satu hal yang memberi makan ketamakan orang lain dengan ongkos supaya orang lain jadi miskin ya saudara. Seperti ini saya pikir nggak ada kelanjutannya itu di dalam kerajaan surga nggak ada saudara. Maka apapun saja yang Anda kerjakan pikirkan baik-baik ini. Ini kira-kira cerita ini ada kelanjutannya nggak dalam kerajaan surga? Kalau cerita ini ada kelanjutannya dalam kerajaan surga saudara, yakinlah jerih payahmu saat ini tidak sia-sia. Kita kerja bukan sekedar untuk earning money, tapi kita akan building kerajaan surga, menjalankan panggilan kita yang tidak stop sampai kepada kematian saudara. Yudas Iskariot harus digantikan, bukan karena dia mati, tapi karena dia memang stop dari panggilannya dia, saudara. Oleh karena itu harus digantikan. Oke, kalau gitu, saudara, siapa yang mesti menggantikan? Yudas Iskariot harusnya digantikan oleh siapa, saudara? Yustus, atau Matias, atau orang lain, saudara? Di dalam bagian ini kita melihat yang ketemu adalah Matias. Saudara, penggantian Yudas Iskariot dengan Matias, ini kira-kira tepat atau enggak ya? Beberapa penulis, saudara ya, berargumen seperti ini saudara. Sebetulnya ya, yang Matias ini sebetulnya kurang tepat. Ini adalah pemaksaan kehendak manusia. Tuhan dipaksa, gak punya pilihan lain. Fait accompli Tuhan. Nah kalau orang itu sudah pakai, katakanlah Urim dan Tumim ya, pakai undi. Tuhan, kalau kepala Matias, kalau ekor Yustus. Gak ada pilihan yang lain saudara. Tuhan padahal maunya bukan Matias, bukan Yustus, Tuhan maunya Paulus. Gak ada pilihan lain. Udah kelihatannya berdoa kelihatannya sungguh-sungguh tapi gak ada pilihan lain. Itu mirip seperti kayak Anda sudah naksir 2 orang perempuan, padahal Tuhan maunya yang lain dah. Tuhan yang ini atau yang ini gitu. Fait accompli itu namanya sudah ya. Jadi ini ya, murid-murid ini fait accompli. Sebetulnya Tuhan mau tuh Paulus, coba lihat saja dalam Kisah Rasul nanti di belakang tuh. Paulus tuh gegap gempita, pelayanannya kan keren luar biasa itu. Paulus suatu kali masuk ke dalam penjara di Filipi sudah. Ditaruh dalam ruang tengah, ruang yang sangat highly guarded sudah. Setelah itu sudah, dia sama Silas nyanyi-nyanyi himne sudah, terjadi gempa bumi sudah. Lalu terbuka semua sudah. Itu yang jaga sudah, ketakutan sudah, kepala penjaranya ketakutan mau bunuh diri. Lalu Paulus dan Silas bilang, stop, kamu jangan bunuh diri. Saya enggak lari kok. Loh,
Kamu nggak terbuka itu kuburnya, penjaranya nggak terbuka itu, borgol-borgolnya nggak terbuka. Terbuka sih, kok kamu nggak lari? Ya saya nggak rasa perlu lari sih. Kamu mesti mendengarkan Injil yang saya punya. Gitu, orang yang sampai, apa yang harus saya lakukan supaya selamat? Langsung bilang begitu, sudah. Orang itu nanti akan kepala penjara dibaptis dan seluruh keluarganya, sudah. Keren sekali Paulus. Itu namanya pilihan Tuhan. Pilihan manusia yang fait accompli jadinya Matias. Kagak jadi apa-apa itu. Lihatlah pilihan manusia dan pilihan Tuhan. Tapi sudah, saya percaya itu pendapat yang karena kelewat romantis jadi keliru, sudah. Worldview-nya pun keliru, sudah. Yang paling simpel, sudah. Kita lihat ya, di dalam bagian yang kita baca, kita tidak ketemu sedikit pun indikasi bahwa Matias adalah pilihan yang salah. Nggak ada. Nggak ada sedikit pun indikasi bahwa Matias ini adalah keluar karena kehendak manusia. Yang dilakukan oleh para rasul ini, sudah. Mirip dengan yang dilakukan oleh Yesus sebelumnya, sudah. Yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh, sudah ya. Dikatakan ya, mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barnabas, yang juga disebut Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Sungguh-sungguh mereka berdoa, dan Tuhan memberikan jawaban. Jawabannya adalah Matias. Tapi kalau betul ini adalah pilihan Tuhan, Matias pilihan Tuhan, kenapa kok kita nggak ketemu catatan Matias selanjutnya ngapain? Kita ketemu catatan selanjutnya Matias itu, ya ada yang mengatakan dia menginjili sampai ke Ethiopia di dalam catatannya Eusebius. Tetapi dalam kitab suci nggak ada. Kenapa kita nggak punya cerita tentang Matias kalau itu adalah pilihan Tuhan? Kenapa, saudara? Karena ya memang nggak harus. Pilihan Tuhan itu tidak wajib jadi gegap gempita, nggak wajib, saudara. Orang yang menilai ini pasti bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan itu adalah Paulus. Karena apa? Karena gegap gempita. Itu namanya standar, tolok ukurnya dia. Kalau namanya kehendak Tuhan, kamu akan do great things. Jadi saudara perhatikan ya. Melakukan kehendak Tuhan, artinya kamu akan do great things. Seperti kayak Paulus. Sesuai kehendak Tuhan berarti do great things seperti Paulus, saudara. Seolah-olah yang namanya kehendak Tuhan itu adalah means, sarana. Ini kehendak Tuhan, tapi goalsnya ke sana. Do great things. Kadang-kadang saudara, kita itu kan tidak sepenuhnya salah ya. Tapi kadang-kadang kita bisa seperti ini saudara. Kita lakukan pekerjaan Tuhan ini, pekerjaan Tuhan itu, pelayanan ini, pelayanan itu. Benar gak sih? Coba dilihat saja. Jadi great things gak? Kalau kita lakukan ini, kalau kita lakukan itu, yang datang banyak, di foto keren, meriah, berarti kehendak Tuhan. Gitu saudara. Ukurannya adalah bukan menjalankan kehendak Tuhannya, tapi jadi gede atau enggak saudara. Paulus jadi gede, pasti kehendak Tuhan. Matius enggak kelihatan jadi gede, pasti bukan kehendak Tuhan. Itu kacau saudara. Di dalam bagian yang kita baca ya, sekali lagi kita mendiamati ya. Ini adalah blueprint bagi orang-orang yang hidup tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Yaitu saudara, ada catatan kitab suci. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Pemilihan Matias itu dilakukan karena apa? Karena kitab suci menyatakan jabatannya harus diambil oleh orang lain. Bukan karena mau do great things. Melakukan kehendak Tuhan adalah sasaran, adalah ends, bukan sarana untuk menuju kepada sasaran, di mana sasarannya adalah melakukan hal-hal besar. Hati-hati saudara, tolok ukurnya itu bukanlah apakah kita melakukan hal-hal yang besar. Tolok ukurnya bukankah apakah gereja kita jadi besar, atau pelayanan-pelayanan kita itu jadi besar. Kita nggak perlu glorify kekecilan, apalagi kekecilan karena malas ya. Nggak perlu glorify itu saudara. Tetapi yang menjadi tolok ukur dan sasaran bukanlah besar-besaran. Yang menjadi tolok ukur dan sasaran adalah apakah kehendak Tuhan itu digenapi saudara dalam kehidupan kita. Matias melakukan kehendak Tuhan jadi besar-besar nggak tahu kita. Yang penting Tuhan mencatat dia seperti apa. Itu yang paling penting saudara. Bukan kita lihat dia gede atau enggak. Dalam kacamata kita saudara, Matias ini nggak masuk buku. Saudara cari buku tentang Paulus, banyak betul saudara ya. Sudah baca bukunya Herman Ridderbos, sudah baca bukunya F.F. Bruce, sudah baca bukunya John Berkeley, sudah tentang Paulus banyak luar biasa sudah. Saya susah untuk cari satu buku tentang Matias. Gitu. Coba Anda buka Amazon ya, cari ya buku-buku tentang Matias, sedikit pasti hasilnya sudah. Nggak banyak. Tapi sudah ya, di hadapan Tuhan kita nggak tahu. Yang kita tahu, kita percaya adalah yang menjalankan kehendak Tuhan dan yang dicatat oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Bukan berarti Paulus jadi lebih kecil ya, enggak saudara. Tapi saudara, yang menjadi fokus adalah menggenapkan kehendak Tuhan. Itu adalah blueprint bagi gereja Tuhan yang hidup tanpa keberadaan Yesus secara fisik. Keberadaan saudara dan saya saudara, saat ini saudara, kita diajak untuk terus merenungkan hal ini saudara. Bukan berfokus pada hal besar yang kita bisa lakukan, kayak Paulus, tapi berfokus bahwa kehendak Tuhan, nasnya seperti ini, mari kita genapkan dengan setia. Tuhan mau pakai itu jadi seperti apa, itu terserah Tuhan, saudara.
Hari ini saudara, kita nanti akan bersama-sama mengadakan sakramen perjamuan kudus. Saudara, sakramen perjamuan kudus itu bisa dihayati dalam aspek yang berbeda-beda. Kita sering menghayati perjamuan kudus sebagai doktrin penggantian. Yesus mati bagi saya, which itu betul. Ya, kita seringkali menghayatinya seperti itu. Tubuh Yesus diserahkan bagi saya, maka saya sekarang dibenarkan dan dia menanggung kesalahan saya. Itu betul, saudara. Tetapi perjamuan kudus itu bukan cuma bisa dihayati seperti itu, saudara. Perjamuan kudus juga bisa kita hayati sebagai satu buah table fellowship. Sekarang saya berdamai dengan dia, duduk semeja dengan dia. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa kamu adalah sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat itu akan ditunjukkan rahasianya. Maka saudara, ketika kita hari ini perjamuan kudus, kita akan menghayati secara demikian. Puji Tuhan kita mempercayai Yesus mati bagi kita. Puji Tuhan saudara. Tapi kita juga perlu menghayatinya bahwa kita perjamuan kudus artinya duduk semeja. Kita mendengarkan sharing dari dia tentang isi hati Tuhan. Kita akan menjadi gereja Tuhan yang semakin concern, semakin berpikir apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah itu kita genapkan. Kalau Tuhan mau memakainya itu menjadi hal yang besar, terpujilah Tuhan. Kalau Tuhan mau memakainya menjadi hal-hal yang orang lain tidak lihat, terpujilah Tuhan. Tapi kita ingin ketika Tuhan melihat kita, Tuhan puas. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami panjatkan syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh menjadi gereja Tuhan yang hidup di dalam satu buah era yang sangat late saat ini Tuhan. Kami bersyukur kami hidup di dalam era 2000 tahun setelah Yesus hidup. Kami bisa melihat demikian banyak contoh dari orang-orang yang bergumul, belajar untuk mengikuti Tuhan dan menyatakan keberadaan Yesus Kristus. Dan saat ini pun Tuhan, kami ingin menghidupi hidup kami sebagai orang-orang yang ada dalam penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus tanpa keberadaannya secara fisik. Kami ingin dengan sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan yang Engkau percayakan dengan setia. Kiranya seluruh kehendak-Mu digenapi di dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin.